Saya ingin menyampaikan penyampaian pada malam hari ini. Saya mau cari temanya apa? Temanya udah banyak banget itu ayat. Nggak tahu yang di sini pernah baca apa enggak? Ini syukur nih. Nah malam ini salah satu bentuk kecil, usaha kecil kita. Makanya ulama mengatakan seberapapun pengorbanan yang kita keluarkan, kita korbankan untuk menggambarkan kebahagiaan, tidak akan sampai dengan nilai kebesaran nikmat Rasulullah untuk kita, enggak nyampe. Makanya tidak ada batasnya ungkapan kebahagiaan. Yang penting jalannya halal, tidak melanggar syariat. Enggak ada. Ya, sebagaimana bahasa yang mungkin kita fahami dan kita sering dengar, di dalam membalas jasa seorang ibu tidak akan mampu seorang anak mampu membalas jasa ibu. Cukup dengan setes air susunya saja tidak akan mampu membalas untuk itu. Itu ibu. Ya, ibu itu orang tua yang menjadi perantara kenikmatan untuk diri kita yang lebih sifatnya sebatas jasma. Orang tua menjamin memberikan tuntunan kita enggak untuk selamat di akhirat. Secara langsung tidak. Kalau memang iya, itu sebenarnya hakikatnya tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu saja agama menggambarkan kau tidak akan mampu membalasnya. Bagaimana dengan sosok yang memberikan selamat untuk kita dunia dan akhirat? Sangat-sangat tidak mampu untuk membalasnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita tingkatkan syukur kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi harapan Pak Kepala Desa juga, mudah-mudahan acara ini istiqomah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jadi acara seperti malam hari ini bukan seremonial belaka, bukan acara sebatas acara musiman belaka, bukan. Hakikatnya kebaikan yang sangat besar untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitan kenikmatan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Iya. Jadi demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala saja memerintahkan alam semesta ini untuk bahagia. Nah, jadi kira-kira bahagia kita ini diperintahin apa enggak sama Allah? Sampai ada orang tidak boleh kita bahagia. Kita bahagia ada yang larang nggak? Ada nggak? Bahagia bulan Maulid ada yang larang apa nggak? Ada kan? Apa tidak boleh? Ya seakan-akan tidak boleh bahagia. Sebenarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahagia atau tidak? Sangat memerintahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan alam semesta untuk berbahagia. Akan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alam semesta Allah perintahkan mereka untuk bahagia. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mewujudkan, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi. Enak ya, tinggal belakangnya doang. Wa idharahu jisman wa ruhan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memunculkan, melahirkan kanjeng Nabi jisman wa ruhan, jasad dan ruhnya. Sebab kalau nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan sebelum manusia, bahkan sebelum alam semesta. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Jabir, ya Jabir, wahai Jabir, kamu tahu tidak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pertama kali? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Tentu sahabat Jabir mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min nurih. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu,
Allah menciptakan nurnya nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebelum ada Nabi Adam 20 tahun. Qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Allah ciptakan nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Nah, dimunculkannya di akhir zaman. Makanya semua nabi sebelum Rasulullah itu semuanya nabi-nabi menyambut datangnya nabi akhir zaman. Makanya tidak ada nabi kecuali membawa cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika cahaya itu ada di Nabi Adam, maka malaikat pun mengira Nabi Adam adalah Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya bercahaya sekali wajahnya. Berwibawa sekali wajahnya, indah sekali wajahnya. Makanya malaikat bertanya, "Qila huwa Adam." Apa Nabi Adam menjawab? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal marat. Bukan saya. Karena malaikat tahu yang diciptakan sebelum Nabi Adam ada yang sudah diciptakan, yakni cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat mencari, menanti, menunggu. Ketika cahaya itu dirasakan di Nabi Adam, malaikat bertanya, apakah dia yang dimaksud? Apakah dia orangnya? Nabi Muhammad itu. Nabi Adam menjawab, bukan. Tapi saya ini mendapatkan kemuliaan berkat cahaya Rasul. Pindah kepada Nabi selanjutnya. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihis. Qila huwa Nuh. Malaikat bertanya, apakah dia ini nabinya Nabi Muhammad? Apakah dia Muhammad itu Nabi Nuh ini orangnya? Bukan. Qala bihi ila huwa Nuh. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafaku minal ahli wal aqarib. Bukan. Tetapi saya mendapatkan barokahnya cahayanya Rasulullah SAW sehingga selamat dari tenggelam banjir ban. Kemudian datang Nabi Musa alaihissalam, apakah ini orangnya? Bukan juga. Qala huwa Musa, bukan. Dan seterusnya. Karena cahaya itu dirasakan ketika ada di siapa. Ya, sampai kepada cahaya itu di ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Sayyid Abdullah. Ibunya siapa? Siti Aminah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Neneknya siapa? Halo? Ada jawaban? Neneknya siapa neneknya? Neneknya? Hashim. Nenek perempuan. Kakeknya siapa tadi? Abdul Mut. Neneknya siapa? Ibu Abdul Muttalib. Loh, salah tak? Siapa neneknya? Ibu Abdul. Namanya Fatimah, gitu dong. Namanya siapa? Ya, neneknya Ibu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya Ibu Abdul Muttalib. Namanya siapa? Sampai kepada cahaya itu di sulbi Abdillah, di tulang rusuk Sayyid Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka semua orang mencintai Sayyid Abdullah, semua orang senang lihat Abdullah. Sampai-sampai dalam satu peristiwa pernah Abdullah ayah Rasulullah ini ingin disembelih. Makanya Rasulullah itu mendapat julukan juga Ibnu Dzabihain, putranya dua orang yang disembelih. Rasulullah juga disebut apa? Ibnu Dzabihain, putranya dua orang yang disembelih. Dua orang siapa saja? Yang pertama Nabi Ismail alaihis salam, itu juga kakek Rasulullah, pernah mau disembelih, kaitan kurbannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua ayah beliau sendiri, yakni Abdullah, juga pernah mau disembelih. Karena Abdul Muttalib ketika mendapatkan kembali sumur Zamzam itu hilang. Zaman Nabi Nuh banjir bandang, sumur Zamzam hilang. Ya. Kemudian zaman Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mendapat perintah dari Allah lewat mimpi. Di samping Ka'bah itu selalu diperlihatkan burung dara yang selalu mematuk. Itu. Di samping Ka'bah. Malam pertama. Keesokan malam mimpi yang sama. Diperlihatkan burung dara yang mematuk di tempat itu. Sampai malam yang ketiga dimimpikan yang sama juga. Diperlihatkan burung dara yang mematuk di samping Ka'bah. Dengan 3 mimpi tersebut, dengan mimpi yang sama, akhirnya merasa, oh barangkali ini memang satu isyarat, satu perintah. Makanya kalau mimpi sekali udah jangan langsung diurusin. Mimpi sekali nggak jelas, pulang bangun-bangun main gali aja di belakang rumah. Kenapa? Saya mimpi gali ada emas dalamnya. Padahal tidurnya aja belum sholat isya. Mimpi itu ada 3, dari Allah, dari setan, dan bunga tidur, bawaan pikiran. Kau punya duit pusing tidur, mimpinya ketemu duit. Ya, ini Abdul Muthalib akhirnya mendapat isyarat seperti itu. Oh mungkin saya diperintah untuk menggalinya. Akhirnya setelah digali tempat yang diisyaratkan, ternyata di situ adalah sumur Zam-Zam. Sehingga ketika Abdul Muthalib mendapatkan sumur Zam-Zam kembali, yang kala itu punya putra satu, Haris. Kemudian orang-orang Quraisy langsung mengingatkan Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, jangan lupa kami pun berhak menggunakannya. Izinkan kami untuk menggunakannya juga. Akhirnya kata Abdul Muthalib, silahkan kalian menggunakan, tapi ini adalah sumurku. Ini sumur saya. Karena saya yang menemukan. Oh ya nggak bisa, ini sumur kita semuanya, nggak bisa. Kalian menggunakan silahkan, tapi ini sumur saya. Karena salah satu kebanggaan itu memberi jamuan tamu. Salah satu kebahagiaan orang Arab dan kebanggaannya adalah menjamu tamu. Ya, makanya atau titel atau julukan yang diberikan untuk Presiden Saudi itu yang membanggakan untuk dia apa? Khadimul Haramain. Ya. Raja-raja Saudi itu di belakangnya apa? Khadimul Haramain. Khadim itu pembantu. Artinya Haramain Mekah Madinah, karena kebanggaan Arab itu ketika menjamu tamu. Makanya Pak, ini sumur saya dan saya yang akan mendapatkan kebanggaan untuk menjamu orang yang membutuhkan air gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau nggak disapa tahu-tahu tidur aja ntar. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy ingin merasa memiliki juga. Kata Abdul Muthalib nggak bisa, untuk manfaat silahkan, tapi kepemilikan saya. Akhirnya orang Quraisy mengatakan, Abdul Muthalib, kamu jangan istilahnya pikir maksudnya jangan seperti itulah. Kamu kan punya anak baru 1. Kok istilahnya berani menentang keinginan orang umum untuk mereka semuanya merasa memilih. Abdul Muthalib menentang. Enggak. Maksudnya kamu istilahnya mungkin kalau orang Indonesia atau orang Jakarta bilang mah Abdul Muthalib belagu banget sih, anak baru 1 aja berani nentang kami gitu. Ada kata Abdul Muthalib apa? Nggak bisa. Dan demi Allah, nanti kalau Allah kasih rizki saya anak 11, 10 lagi berarti udah 1. Ya. Kalau Allah kasih rizki anak 10 lagi, laki-laki, sehat jadi penunggang kuda, jadi kesatria semua, maka akan aku persembahkan untuk Allah 1 saya sembelih. Itu janji Abdul Muthalib. Ketika anaknya baru 1. Karena kebanggaan mereka adalah ketika punya anak laki-laki. Makanya ibu-ibu nih, neng-neng alhamdulillah lahirnya akhir zaman. Kalau lahir zaman Rasulullah bisa-bisa dikubur hidup-hidup. Makanya lahirnya akhir zaman alhamdulillah. Sumpah Nabi Abdul Muthalib kalau punya anak dikasih anak lagi 10 lagi menjadi kesatria laki-laki akan dikorbankan 1 disembelih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki anak 10 lagi jadi 11. Sehingga ketika anak-anak putra-putra Abdul Muthalib dewasa dan diantaranya Abdullah ini sangat disayang oleh keluarganya, bahkan tidak hanya keluarganya, semua orang Mekah senang, sayang sekali sama Abdullah. Semuanya senang ketika melihatnya, semuanya senang kalau memberi, pokoknya senang banget sama Abdullah. Ya. Kenapa?
Kenapa? Semuanya ganteng-ganteng, tapi sama Abdullah semuanya sayang banget. Kenapa sekali lagi? Karena di dalam tulang rusuknya ada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua senang. Makanya ketika semuanya dewasa, orang-orang Arab mengingatkan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, jangan lupa janji kamu ketika dulu. Jangan lupa sama janji. Kau berjanji kalau punya anak 11, kau punya anak 10 jadi kesatria akan satu disem. Orang-orang semuanya menagih janji Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib ingat akan janji itu, kemudian berencana untuk melaksanakannya karena sudah nadar. Ya sudah akhirnya dipilih salah satu untuk disembelih. Karena anaknya sampai 11, ya bingung siapa yang mau. Masa ditawarin juga nggak ada yang mau. Anak-anakku ada yang mau disembelih enggak? Ya nggak bakal ada yang mau. Ya, akhirnya mau tidak mau diundi. Ya, di undian itu memang aturan kuno itu undian. Undian itu boleh ya. Bukan main judinya, bukan. Mengundi sistem undian itu boleh. Rasulullah juga pakai undian. Karena istrinya lebih dari satu, keluar sama istri yang mana? Waduh, bingung kalau milih salah satu. Makanya pakainya diun. Nih ilmu nih, barangkali ada yang lebih dari satu mau keluar sama siapa, diundi pakainya. Loh. Nah, ini diundi akhirnya. Diundi sama Abdul Muthalib. 11 anaknya ditulis namanya, diundi, yang keluar itulah yang terpilih untuk disem. Akhirnya ketika diundi 11 putranya tahu diundi, paham kan diundi? Ya. Akhirnya ketika diundi yang keluar siapa? Abdul yang keluar dibuka. Nggak tahu tuh pakai kertas pakai sedotan nggak? Saya nggak tahu tuh. Saya nggak ikut undiannya. Ternyata dibuka siapa? Abdullah. Ya. Sontak semuanya terkejut. Semuanya merasa keberatan. Abdullah, oh enggak, jangan. Jangan keluarganya, semua orang Quraisy jangan, tidak ada yang setuju Abdullah kalau yang disembelih. Sayang banget, semua orang sayang sama Abdullah. Tapi gimana lagi? Ya sudah, undi lagi. Jangan Abdullah masukin lagi. Diundi yang kedua, keluar tetap Abdullah. Sampai 3 kali. Makanya apa-apa itu diulang, dimantepin 3 kali. Ada sampai yang ketiga kali juga diundi lagi, keluar tetap Abdul. Sudah keputusan Abdullah memang yang sudah menjadi keputusan untuk dikurbankan, disembelih. Makanya Rasul disebut Ibnu Dzabihain. Putra dari 2 orang yang akhirnya disembelih enggak? Ya tentu semuanya merasa keberatan. Enggak. Wahai Abdul Muthalib dan keluarga, jangankan kalian, kami semuanya tidak ada yang setuju kalau yang disembelih adalah Abdullah. Akhirnya gimana? Semuanya berunding. Semuanya musyawarah gimana nih? Enggak, pokoknya nazar harus dilaksanakan, tapi tetap kita harus cari jalan keluar. Yang penting jangan Abdul. Ya. Akhirnya hasil musyawarah itu ada yang mengusulkan, ya sudah, di daerah sebelah ada orang pinter kalau orang sekarang bilang, dukun, kahin, juru badek, tukang tebak. Dulu tukang tebak itu masih ada ininya apa? Masih ada tokcernya, tebakannya. Karena kabar langit masih bisa dicuri oleh setan. Ya, jadi juru badek, dukun itu masih dapat kabar yang valid. Ya. Cuma setan ini ngabarin 10, validnya 1, 9-nya bohong. Sekarang lagi musim kayak gini enggak? Ada kabar benar tapi sedikit yang disampaikan, yang banyaknya bohong. Apa sekarang tuh namanya tuh bohong itu? Hoax. Ya memang urusannya akhir zaman, kiamat itu gambarannya, ikonnya itu Dajjal, dan Dajjal itu sifat terutamanya bohong. Makanya para penyebar hoax
mereka semuanya adalah santrinya Dajjal gitu. Iya, karena bohong dalam agama dicegah sekali. Jangan bohong. Jangan bohong. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian semua dengan bohong. Ciri-ciri munafik bohong. Dajjal itu sifat utamanya bohong. Dusta. Ya, sekarang makanya zaman ini menuju Dajjal, makanya zaman yang memenuhi zaman adalah hoax, kebohongan. Nah, jangan jadi panitia Dajjal ya. Iya, pokoknya yang suka seneng nyebarin hoax berarti panitia lahirnya Dajjal ya. Betul ini. Nah, ini kita kembali. Akhirnya gimana? Akhirnya sudah. Solusinya kalau ada apa-apa ya memang ke sana di sebelah di perempuan ya, dukunnya perempuan. Iyalah. Pokoknya dukun tukang santet yang sakti laki apa perempuan? Perempuan katanya tuh. Enggak tahu kalau tanya, yang lebih ganas nih, ya dukun nih tukang santet semuanya jahat, tapi yang lebih jahat dukun cewek apa dukun cowok? Dukun cowok. Ya sudah, saya putuskan dengan dalilnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Dari kejelekan wanita-wanita tukang sebul. Yang nyatat kan kali sebul. Di Anas, laki apa perempuan? Maaf Bu ya, maaf. Pokoknya perempuan kalau jelek banget, kalau baik banget. Nah di sini orangnya baik, berarti baik banget. Amin ya rabbal. Iyalah. Cuma emang gitu. Lah, yang menyihir Rasulullah laki apa perempuan? Waduh, kasihan banget perempuan malam ini di. Bu, baca sejarah Bu, ini bukan tebak-tebakan. Baca sejarahnya, enak aja tebak-tebakan. Nah, jadi akhirnya ya udah cari solusi supaya jangan Abdullah yang disembelih sana. Akhirnya mereka datang ke sana, kemudian disampaikan masalahnya, kemudian dukun itu memerintahkan ya sudah kalian pulang, besok datang lagi. Nah, kemudian keesokan harinya orang-orang Quraisy datang kembali untuk meminta jawabannya, terus supaya jadi solusi. Akhirnya saya minum dulu. Ya, keesokan harinya datang, kemudian sudah ada jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya dukun ini bertanya, di daerah kalian kalau ada seseorang membunuh itu hukumannya apa? Atau dendanya berapa? Ya, di daerah kalian kalau ada seseorang membunuh dendanya berapa? Atau dendanya apa? Akhirnya dijawab oleh orang-orang Quraisy, di daerah kami kalau ada seseorang membunuh itu didenda 10 onta. 10 onta. Ya sudah. Kalian pulang dan kalian buat undian. Ya. Kalian buat undian lagi antara Abdullah dengan 10 onta. Ya, tulis nama Abdullah, masukin di kaleng, gelas, kemudian tulis 10 onta. Masukin. Kalian undi. Kalau keluarnya 10 onta, ya sudah. Berarti Abdullah lolos, bebas dan diganti dengan 10 onta. Tetapi kalau diundi keluarnya Abdullah, maka 10 onta dikali 2. Dikali lipat. Jadi 20. Diundi lagi antara Abdullah dengan 20 onta dan seterusnya. Faham ya? Paham? Nah, akhirnya sudah pulang. Kemudian keesokan harinya di Mekah dibuatkan undian tersebut antara Abdullah dengan 10 onta. Diundi keluarnya Abdullah, ontanya jadi 20. Diundi lagi antara Abdullah dengan 20 onta. Diundi keluarnya Abdullah lagi. Jadi ontanya jadi berapa? 30. Diundi lagi antara Abdullah dengan 30 onta, keluarnya Abdullah lagi. Jadinya berapa ontanya? 40 sampai 9 kali undian keluarnya onta. Berarti berapa ontanya? 9 kali undian 90, jadi 100.
100, kan pertama udah 10, sebelum diundi udah 10. Akhirnya sampai onta 100 itu masih Abdullah, atau onta 90 masih Abdullah, sehingga ontanya jadi 100, kemudian diundi antara Abdullah dengan 100 onta, baru keluarnya 100 onta. Di undian yang ke-10 keluarnya 100 onta. Lega semua tuh orang Quraisy. Alhamdulillah. Terus gimana dilaksanakan? Nanti dulu dipastikan 3 kali. Oh, tetap 3 kali lagi. Ada dipastikan yang ke-12 atau yang kedua diundi lagi, keluarnya onta juga. Udah 2 kali keluarnya tambah lega orang Quraisy. Sampai diundi yang ketiga kali tetap keluarnya onta. Akhirnya diputuskan Abdullah bebas dan diganti dengan 100 onta. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya sampai sekarang menjadi syariat dalam Islam, kalau seseorang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja itu dendanya 100 onta. Ya, dalam fikih kalau seseorang membunuh dendanya berapa? 100 onta. Ini menjadi syariat yang sejarahnya waktu itu Abdullah mau disembelih. 100 onta, berapa 100 onta? 3 M. 3 mil. Makanya Saudi ketika TKW mau dibunuh kemudian tidak jadi, di Kisos nggak jadi, Indonesia membayar denda berapa? 3 M. Zaman siapa dulu tuh? SBY. Ya. Ini sesuai dengan fikih. Nah, ini kita kembali. Nah, ini Abdullah, Masya Allah. Abdullah jadi sangat dicintai, sangat disayang oleh semua orang yang melihatnya, semua orang yang berbicara dengannya, semua orang yang makan dengannya, semuanya bahagia dan senang. Makanya gitu. Dan ternyata yang menjadikan sebab utamanya apa? Karena dalam dirinya membawa cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Said Abdullah ingin menikah dengan siapa? Aminah binti Wahab. Ya, ketika ingin menikah Aminah di Bani Najjar sana setelah Madinah. Rasulullah berangkat dari Makkah ingin meminang dan ingin menikahi Aminah binti Wahab. Dalam perjalanannya tidaklah melewati seorang wanita kecuali semuanya menawarkan diri untuk dinikahi. Bapak-bapak kalau lewat banyak yang minta dikawinin enggak, Pak? Boro-boro. Ngelamar aja ditolak. Makanya banyak sholawat supaya ada gambaran warna cahaya Rasulullah. Yang muda-muda nih, kalau mau ngelamar sholawatan dulu 5.000 malamnya. Ya, jadi tidaklah Rasulullah melakukan perjalanan untuk menikah Ibu Aminah binti Wahab, tidaklah menemui wanita kecuali begitu mencintainya begitu. Ya. Kemudian setelah menikah, ya, kemudian pulang, wanita-wanita yang kemarin ditemui udah datar, udah biasa aja, udah enggak gimana gitu. Tuh, Masya Allah, sangat besarnya kaitan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alam semesta ini intinya adalah Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis kursi, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya Rasulullah. Makanya tidak ada seseorang itu akan mudah mendapatkan kehidupan dunia kecuali dalam hidupnya menyertakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti menyertakan Rasulullah? Yang dilakukan adalah perintahnya Rasulullah, yang ditinggalkan adalah larangannya Rasulullah, yang dicintai dan disukai Rasulullah, yang sering disebutnya karena lisan ini bisanya mengucapkan, maka yang sering diucapkannya adalah Rasul. Ini namanya hidupnya disertakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Niscaya kemudahan yang akan didapatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya jimat paling utama. Oh, ini kan Cirebon, Jawa Barat kan seneng nih jimat. Seneng jimat enggak? Sekarang nih di Cirebon lagi panjang jimat nih. Kesepuhan Kanoman. Ya apa ya? Makanya jimat yang paling besar untuk umat Rasulullah adalah sholawat. Sholawat itu jimat paling besar. Udah, tanpa efek samping.
tanpa dosis. Nggak ada orang overdosis sholawat. Orang sholawat kok overdosis nggak ada. Tapi kalau selain sholawat banyak orang overdosis. Ya, banyak orang overdosis sampai nggak taunya ketawa sendiri, overdosis bacaan. Betul, ini ya, betul kan? Iya. Kalau selain sholawat, efek sampingnya banyak, harus sesuai aturan, ramuannya tidak boleh salah, tidak boleh overdosis. Betul, hati-hati Bu. Kalau bapak pada overdosis bacaan, isinya ngamuk mulu di rumah. Sering marah nggak suaminya Bu? Sering. Overdosis bacaan tuh. Tetapi sholawat enggak. Enggak ada overdosis, enggak ada efek samping. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala menyatakan tidak perlu ijazah dalam sholawat. Tapi yang tidak ada niat ya. Kalau sholawat kaitannya lakon tirakat sih harus ada ijazah. Tapi kaitannya sholawat semata-mata memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu ijazah. Karena sudah langsung diijazahkan oleh Allah untuk semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ijazah perintah Allah langsung. Wahai orang mukmin, salawat dan salamlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang niatnya salawatan. Kalau baca salawat punya niat lain ya perlu ijazah. Nah ini makanya sekali lagi Masya Allah, tidak akan ada habis dan tidak akan ada batasnya. Sekali lagi salah satu nikmat besarnya sehingga kaitan Rasulullah untuk namanya saja dengan bentuk sholawat sudah bisa menjadi pegangan bagi umat. Menyebut nama Rasulullah lewat sholawat cukup bisa menjadi pegangan bagi Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kaitannya pada ayat berikutnya. Pokoknya ini saya akan mengucap ayat nih. Tadi syukur tuh. Sekarang ayat yang selanjutnya nih. Ada berapa ayat? Sampai jam 2 berarti. Tadi syukur nih. Ini ayat ini kaitannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian semua ingat kepada Allah, la ilaha illallah. Kalau ada penyampaian ingatlah Allah, segera dalam hati paling tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini namanya langsung melaksanakan perintah. Berbicara Allah memerintahkan untuk banyak zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, zikran katsiran, disuruh banyak zikirnya. Berbicara zikir banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di satu malam, di sepertiga malam yang terakhir, Rasulullah menyampaikan pada manusia, ya ayuhan nas uzkurullaha. Wahai manusia, ingatlah kalian semua kepada Allah, kata Rasulullah di sepertiga malam terakhir. Ini perlu ditiru sama marbot ini. Ya ayuhan nas uzkurullah. Wahai masyarakat, mana ini? Suka imut. Waduh, suka imut orangnya. Emang imut-imut di sini, kiainya imut-imut. Ini tugasnya juga masya Allah imut-imut pada senang sholawatan. Jadi senang imut-imut. Pak Kadesnya imut. Apalagi semuanya nih imut-imut banget. Mudah-mudahan nggak amit-amit. Ya. Jadi Rasulullah sepertiga malam terakhir, ya Yohanes uzkurullah, mengingatkan para sahabat, ingatlah kalian semua kepada Allah. Ja'atil maut wa ma fiha. Kematian akan datang dan apa yang ada dalam kematian. Kematian akan datang dan apa yang ada dalam kematian. Yang dalam kematian kan banyak sekali. Mati sih sebentar. Tidak ada kematian kecuali sebatas pisahnya ruh dari jasad, masuk barzah sudah hidup kembali. Dah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Sangkakala pertama akan segera ditiup dan akan disusul sangkakala yang kedua. Makanya Rasulullah ingatkan, banyaklah kalian semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat langsung berusaha melaksanakan perintah Rasulullah. Salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aj'alu rub'a umri lis-salati alaik. Berbicara memperbanyak zikir, saya akan menjadikan 1/4 umur saya untuk bersolawat untuk engkau ya Rasulullah.
Di sini dalil menunjukkan sholawat termasuk zikir. Diperintah sama Rasulullah suruh banyak zikir, dia zikirnya pakai sholat, berarti zikir termasuk sholawat. Orang yang banyak bersolawat berarti akan termasuk orang yang banyak zikir. Nah itu ya artinya itu ya Lah, kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan seperempat umurku untuk selalu bersolawat kepadamu. Seperempat umur. Umur bukan 70-80 deh, sehari semalam aja. Sehari semalam hidup kita berapa jam? Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24? Enggak pernah tidur. Tidur mati apa hidup? Tidur mati apa hidup? Hidup. Minta uang dikasih hidup. Orang tidur minta uang dikasih apa enggak? Hidup apa mati? Tidur itu separuhnya mati. Banyak orang tidur enggak bangun lagi. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. An-naumu nisful maut. Tidur itu separuhnya mati. Makanya kalau bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah Allah mematikan. Jadi tidur apa, hidup apa mati? Mati. Makanya sunah-sunahnya tidur sama seperti sunah-sunahnya mati. Kalau mau mati yang bagus bagaimana? Suci, udah sholat isya. Ini saya ngomong mulu kayaknya banyak yang belum sholat isya nih. Kemudian ya kalau tahu ntar malam mau mati, ya kira-kira yang segera akan kita lakukan apa? Israel ngasih tahu nih, WA, ping gitu kan? Posisi info apa? Ntar malam kamu jam 12 jatahnya kata Israel. Kira-kira yang segera langsung pengen dijalanin apa? Sholat. Ya sholat sebentar deh, sholat isya. Terus udah langsung siap-siap gitu. Nggak ada yang ingin dilakukan? Bayar utang? Ya pastilah bayar. Baru utang. Mati jam 12. Gagian tuh bayar utang. Makanya mau tidur juga seperti itu. Tidak ada masalah dan sebagainya. Sebagaimana keadaan yang kalau mati kita siap seperti itu. Nah ini kita kembali. Jadi seperempat tidur 8 jam, berarti sehari semalam cuma 16 jam, seperempatnya itu 4 jam. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjadikan 4 jam saya bersolawat untuk engkau. Kata Rasulullah, gimana? Bagus. In zitta fahuwa khairun lak. Kalau ditambahin lebih bagus lagi. Akhirnya sahabat ini menambahkan, ya Rasulullah, ya sudah kalau begitu aj'alu nisfa umri lis salati alaik. Saya akan menjadikan separuh umurku untuk bersolawat. Kata Rasulullah, bagus, tapi kalau ditambahi lebih bagus lagi. Akhirnya sahabat ini menambahkan lagi, ya Rasulullah, ya sudah kalau begitu aj'al thulutsai umri li salati alaik. Saya akan menjadikan 2/3 usiaku untuk bersolawat. Apa kata Rasulullah? Bagus, tapi kalau ditambahi lebih bagus. Masya Allah. Akhirnya sahabat ini langsung, ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu aj'alu umri kullah lissalati alaik. Aku akan jadikan usiaku seutuhnya untuk selalu bersolawat kepada engkau. Masya Allah. Ingin menjadikan hidupnya hanya untuk sholat. Baca Al-Quran, bukan berarti nggak baca Al-Quran. Baca Al-Quran selesai langsung sholawat lagi. Ketemu orang menyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, baik. Sudah selesai ngomong, sholawat lagi. Ya, goreng tempe, ngomong nggak mulutnya? Enggak, ya sudah sholawat sama goreng tempe. Itu menjadikan usianya seluruhnya untuk sholawat. Akhirnya setelah sahabat ini mengatakan, aku akan jadikan usiaku untuk selalu bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, maka Rasulullah memberikan pernyataan apa? Idzan yukfa hammuk wa yugfar laka dzambuk. Kalau engkau menjadikan usiamu untuk selalu bersolawat, maka niscaya segala masalahmu akan tercukupi dan dosamu akan diampuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya maka dunia akhirat
ringan buat kamu. Maka kamu akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Tuh. Kemudahan dunia itu dengan apa? Kapan orang itu ringan hidup di dunia? Di dunianya enteng, ringan hidupnya. Siapa orang yang hidupnya ringan? Siapa orang yang hidupnya tidak berat? Yang banyak duit? Senang apa enggak hidupnya? Ringan apa enggak? Belum tentu. Ya. Siapa orang yang hidupnya ringan? Orang yang hidupnya ringan itu bukan orang yang tidak punya masalah. Karena setiap orang pasti punya Tetapi yang hidupnya paling ringan adalah orang yang dalam setiap masalahnya punya jalan keluar. Yang dalam setiap masalahnya punya jalan keluar, udah beres, ringan. Setiap ada masalah, jalan keluar selalu ada, beres. Ya, enggak pusing. Punya utang pusing apa enggak? Pusing apa enggak? Pusing. Ada dua orang, yang satu utangnya 1 juta, yang satu lagi utangnya 100 juta. Ada dua orang, yang satu utangnya berapa? 1 juta. Yang kedua orang utangnya berapa? 100 juta. Yang lebih pusing yang utangnya berapa? Yang lebih pusing yang utangnya berapa? 100? Salah. Yang 1 juta? Enggak mesti juga. Yang pusing yang tidak bisa bayar. Yang pusing yang enggak bisa. Betul nggak? Dia yang utangnya 100 juta bisa bayar. Kenapa bisa bayar? Emang dia lagi nunggu rumah laku. Utang 100 juta, punya rumah 3 lagi mau dijual. Pusing nggak utangnya? Nggak pusing. Rumah laku langsung bayar dia. Ini yang utangnya 1 juta nggak punya jalan keluar. Aduh, kenapa? Mau bayar pakai apa? Pusing. Jadi orang yang pusing di dunia adalah bukan orang yang tidak punya masalah, tetapi orang yang tidak punya jalan keluar. Orang yang ahli salawat, kata Rasulullah, yukfa hammuk, segala hamnya, ham itu kebingungan, yukfa akan selalu dicukupi. Amin ya rabbal. Beres dunia. Yang kedua, akhirat juga beres. Karena yang menjadi mudahnya kehidupan akhirat adalah dosa diampuni. Dosa ya. Yang menjadi masalah akhirat bagi kita, masuk surga atau tidak masuk neraka. Ayo, mana? Yang paling kuat di pikiran kita nih, di akhirat nih, masuk surga atau tidak masuk neraka? Hah? Tidak masuk? Betul nggak? Hah? Yang penting nggak masuk, gitu kan? Ya, ini gimana? Udah, pokoknya saya itu mikir-mikir kayak gitu nanti dulu lah. Yang penting jangan masuk. Betul nggak? Kenapa? Karena kepastian yang ada dalam hidup kita ini dosa. Pahala pasti apa enggak? Insya Allah pasti. Ya, masih insya Allah. Besar apa kecil? Mudah-mudahan urusan pahala kan itu jawabannya. Ya enggak? Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan tapi giliran dosa pakai mudah-mudahan enggak? Hah? Punya dosa enggak? Mudah-mudahan dosa gitu? Enggak ada orang ditanya dosa mudah-mudahan ada, pasti. Ditanya dosanya kira-kira dosa kita kecil apa sedikit apa banyak? Ada yang jawab kayaknya banyak. Ada yang jawab gitu. Kepastian dosa kita, kepastian banyaknya dosa kita itu lebih mengarah ke neraka. Makanya yang lebih dipikirkan kita, ya Allah, pokoknya urusan surga sih masya Allah, yang penting tinggal masuk. Kunci tidak masuk neraka, la ilaha illallah, itu sih kunci tidak di neraka. Orang itu ada tidak di neraka alias pasti di sorga walaupun ke neraka dulu. Nah kaitannya enggak disiksa, jalannya tidak itu dengan diampuni dong. Ketika seseorang diampuni dosanya alias tidak makanya masalah paling besar di akhirat adalah dosa. Sedangkan sholawat bisa menjadi sebabnya pengampunan Kata Rasulullah, yughfar laka dzambuk, dosamu akan diampuni. Berarti akhirat beres juga. Kesimpulannya, sholawat menjadi kunci kemudahan dunia dan
akhirat. Salli wa sallim iman ala ahmada salli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Mudah-mudahan acara barokah mulia pada malam hari ini, tentu kepastian di antara kepastiannya adalah banyaknya curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yang sehingga mudah-mudahan dengan curahan rahmat yang banyak ini menjadikan kehidupan kita lebih baik, daerah kita lebih baik, Indonesia juga lebih baik, dan diri kita semuanya yang mudah-mudahan dengan segala permasalahan yang ada Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal. Hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia dan akhirat. Dan di antara kita, saudara-saudara kita, barangkali ada yang sedang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bihamdika bimajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al kulati turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali ya arhamar rahimin bi rahmatika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dan kami atas nama Muqasimul Awqat meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ahwal atau akwal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.